Halo Sobat Bima, selamat datang di Bimbingan Alumni. Kembali lagi dengan aku Kadit, tutor bahasa Inggris Bimbingan Alumni. Pada video kali ini, kita akan kembali membahas materi TKA Bahasa Inggris. Nah, tunggu apa lagi? Langsung aja kita bahas soalnya. Let's go! Oke, kita bahas soal nomor 1. Oke, ini model teksnya adalah dalam bentuk percakapan ya, antara ada di sini dua orang ya, yaitu Kiel dan juga Grace. Oke, pertanyaannya adalah what are the potential consequences, akibat yang potensial ya dari extensive gold mining, penambangan emas yang berkelanjutan ya, on the environment. Oke, berarti extensive gold mining on environment ya. Berarti kita cari yang ada gold mining dan environment ada di mana. Grace, di sini pertama Kiel ya. Dia yang mulai pembicaraannya dengan menanyakan apakah kamu ke Grace-nya yang memikirkan ketersediaan emas di dalam bumi dikarenakan oleh large scale mining yang besar-besaran ya tambangnya. Ya, ini hal yang sangat mengkhawatirkan ya. Gold ini finite resource, finite ini lawan dari infinite. Ya berarti ini yang terbatas. Extensive mining can deplete its reserve. Deplete ini artinya mengurangi cadangan emas yang ada dalam bumi gitu ya. Nah, ini kita belum nemu kata yang environment ya, baru yang gold mining. Environment itu mulai ada di yang Grace yang kedua ini ya. Moreover, mining operations can cause environmental damage, bisa mengakibatkan kerusakan lingkungan seperti deforestation, pengundulan hutan, dan juga polusi air. Ini adalah double-edged sword, artinya itu adalah pisau bermata dua kalau istilah di bahasa Indonesianya ya. Bisa dia itu yang menguntungkan, pada saat yang bersamaan juga bisa merugikan. Berarti untuk nomor ini jawaban yang tepat adalah tadi yang environmental damage, yaitu jawaban yang delta. Lanjut soal nomor 2. Pertanyaan untuk nomor 2 masih dengan teks yang berupa dialog tadi ya. Di sini yang ditanyakan adalah what does the dialogue talk about? Tentang apakah dialognya? Berarti semacam main idea-nya gitu ya, apa yang dibahas. Seperti yang di nomor sebelumnya tadi kita sudah tangkap sebenarnya kata kuncinya, yaitu adalah ketersediaan emas ya, gold, kemudian ada juga mining ya, extensive mining. Di sini ada gold, kemudian di sini juga ada long term availability, ini tentang goldnya juga ya. Lalu di yang berikutnya nambah lagi ya, di sini kata kuncinya selain mining operations dari gold, yaitu ada environmental damage, ada yang mengenai lingkungannya. Kemudian di yang terakhir di sini sustainable mining practice, ada juga kan ya mining practice, kemudian dampaknya terhadap environment. Berarti kita cari jawaban manakah yang ada di pilihan A, B, C, D, E ya, yang mengandung semua kata-kata ini. Ada gold, kemudian tambangnya, kemudian juga ada pengaruhnya terhadap lingkungan ya. Apakah jawaban yang A ada availability of gold ya, sufficient biodiversity. Biodiversity-nya sih tidak disebutkan ya, dan juga di jawaban A ini tidak ada yang berhubungan dengan environment. Jadi A bukan jawabannya. Kemudian yang B, the availability of gold, ada availability gold, impacts of its mining on environment. Nah, kemungkinan yang ini karena ada semua nih ya. Apakah ada yang lebih lengkap? People need to consider sustainable mining practices on the environment. Nah, di sini tidak menjelaskan tadi ada people need consider-nya itu nggak ada. Kemudian di sini gold-nya juga tidak disebutkan ya, hanya mining practice aja, kurang spesifik, dia tidak tepat yang C ini. Earth pollution because of mining goods, ini juga salah, tidak lengkap ya. The increasing demand for gold and mining, ini juga tidak menyebutkan yang environment-nya. Jadi sudah pasti jawaban yang paling tepat adalah yang bravo. Oke, sekarang soal nomor 3. Pertanyaan untuk nomor 3 ini teks baru ya.
Oke, pertanyaannya adalah the main idea of the passage is. Oke, berarti main idea dari teksnya ya, bukan hanya salah satu paragraf saja. Yang kita lihat di sini untuk petunjuknya adalah kata kunci yang ada di semua kalimat pertama paragraf-paragraf yang ada di teks ini ya. Kalimat pertama paragraf 1 mengatakan di sini kata kunci pertama ada coronary artery disease. Is a common heart condition that affects the major blood vessels that supply the heart muscle. Kita lihat di kalimat pertama paragraf 2, apakah masih menyebutkan kata kunci tersebut? Ternyata ada ya, coronary artery disease symptoms. Gejalanya ini bisa berbeda bagi laki-laki dan juga perempuan. Ya. Kita lihat paragraf 3-nya. Symptoms of coronary artery disease can include chest pain, chest tightness, chest pressure, and chest discomfort or angina. Shortness of breath, pain in the neck, jaw, throat, upper belly area, or back pain, numbness, weakness, and coldness in legs or arms. Ya, di sini. Berarti dia juga menyebutkan ada symptoms of coronary artery disease. Udah 3 paragraf nih. Semuanya menyebutkan coronary artery disease. Dan paragraf terakhir, you might not be diagnosed with coronary artery disease until you have a heart attack, ya, angina, stroke, or heart failure. Berarti jelas jawabannya harus ada kata-kata coronary artery disease, ya, karena sudah spesifik di sini semua paragraf menyebutkan kata kunci tersebut. Jadi sudah jelas jawaban untuk nomor ini hanya yang C yang menyebutkan coronary artery disease, ya. Itu dia jawabannya. Ya, lanjut soal nomor 4. Pertanyaan nomor 4 adalah, the word belly in paragraph 3 has a formal form as, kata belly di paragraf ketiga, yaitu ada di sini ya, upper belly area, or back pain, numbness, weakness, ini ya, kata belly. Belly itu maksudnya adalah perut ya, jadi ini sinonim dari kata. Pastinya untuk yang memiliki bentuk formalnya dari ini adalah stomach ya, artinya adalah perut. Tummy ini artinya perut juga ya, sebenarnya ini perut juga. Tetapi biasanya yang mengucapkan tummy ini adalah seorang anak kecil ya. Jadi tummy ini seperti belly juga, di mana dia bentuknya yang tidak formal. Yang formalnya adalah stomach, di mana stomach ini sebenarnya bisa juga digunakan untuk menyatakan lambung ya, selain perut ya. Lambung juga bisa untuk stomach ini. Kemudian bowels ini artinya adalah usus. Gastric ini berhubungan juga dengan lambung ya, untuk gastric. Dan hal ini juga lambung, tapi bukan lambung manusia ya. Ini adalah lambung kapal. Lambung kapal. Apa itu lambung kapal? Jadi bagian bawah kapal yang membuat kapal itu bisa mengapung di atas air ya. Kalau lambungnya itu bocor, nah kapal tersebut pasti akan tenggelam. Jadi jelas untuk nomor ini yang bentuk formalnya dari belly dan juga tummy gitu ya. Sebenarnya yang samanya dengan belly itu kan tummy ya. Bentuk formalnya adalah stomach, jawaban yang delta. Sekarang soal nomor 5. Soal nomor 5 yaitu the author's attitude toward the topic of the passage is, berarti pandangannya terhadap topik dari teks ini, di mana tadi teksnya adalah mengenai coronary artery disease. Apakah pandangannya itu doubtful, meragukan, ataukah di sini ya, meragukan? Apakah anxious, cemas atau khawatir? Ataukah ini objektif, tidak memihak ya, atau netral? Tidak memihak atau netral. Informal berarti yang casual ya, yang tidak resmi. Tidak resmi ini biasanya lebih kepada yang mirip-mirip dengan subjektif ya. Ini yang memihak. Misalkan kalau yang tidak resmi itu adalah teks-teks yang mengenai
sesuatu yang bukan fakta ya, tapi lebih kepada misalkan contohnya itu adalah surat dari antar teman ya, dari si A kepada si B gitu, yang menggunakan bahasa-bahasa yang tentunya lebih ke sehari-hari, itu untuk yang informal. Sedangkan subjektif biasanya ini lebih kepada opini ya, opini yang biasanya kalau di teksnya itu pasti ada kata ganti I, ada kata ganti we ya. Doubtful, meragukan. Dia di sini kalau kita lihat ya, tidak meragukan coronary artery disease-nya. Ini kalau kita lihat dari paragraf 1, dia mengatakan is a common heart condition that affects the major blood vessels that supply the heart muscle. Ini adalah definisi dari coronary artery disease. Definisi di paragraf pertama, paragraf kedua membahas tentang symptoms-nya seperti apa, gejalanya ya. Lalu di paragraf 3 masih tentang symptoms-nya. Kemudian di paragraf terakhir ini apa yang harus diperhatikan ya, important to watch for heart symptoms and discuss concerns with your healthcare provider. Nah, jelas ini juga tidak meragukan ya, tidak mencemaskan juga. Kalau cemas di sini dia pasti bahasa yang digunakan lebih informal dan pastinya ada strong adjective yang menyatakan dia khawatir atau cemas, mungkin worried atau juga bisa menggunakan kata anxious itu sendiri ya. Bahkan bisa menggunakan kata-kata seperti afraid, scared, dan lain sebagainya. Oke, tidak resmi juga ini bukan sebuah opini ya. Yang lebih tepat adalah ini teksnya tidak memihak attitude-nya. Kenapa? Karena yang dibahas itu adalah fakta-fakta. Tadi ada definisi, kemudian gejala, dan bagaimana untuk apa hal-hal yang perlu diperhatikan terhadap si coronary artery disease ini. Dan tidak ada sama sekali kata ganti I ataupun kata ganti we. Jelas ini teksnya adalah objektif, yaitu jawaban yang C. Lanjut soal nomor 6. Soal nomor 6 adalah according to the text, ini bacaan baru lagi ya. The following statements about private schools are true. Semuanya benar, kecuali except, hati-hati ya. Untuk soal model seperti ini bisa saja menipu ya, dengan dia mengucapkan yang true. Kalau kita buru-buru suka nggak kebaca tuh kata except-nya. Jadi harus hati-hati ya Sobat Bima. Oke, kita lihat di sini private schools ya, sekolah yang swastanya. Many private schools have an academic threshold. Threshold ini berarti untuk standarnya ya. Prospective student must meet consideration and or acceptance. Ini untuk penerimaannya ya. Berarti kita tadi butuhnya apa? Yang mana yang benar? A. Private schools don't receive government funding. Private schools swasta ya tidak menerima dana bantuan dari pemerintah. Apakah benar seperti itu? Nah, di sini ternyata ada ya. Commonly believed private schools do not receive government funding. Tidak menerima ya. Berarti jawaban A ini jelas betul ya. Public funding typically does not pay the tuition for the majority of private school students. Ini ada di, apakah paragraf 2 ada? The answer got complicated currently, however we can say, ada ini ya. Public funding typically does not pay the tuition for the majority of private school students. Jadi jawaban untuk yang B ini jelas ada di paragraf kedua yang kalimat terakhir ya. Ini betul menurut teksnya. Kemudian yang C, private schooling is funded by tuition, didanai oleh SPP ya, uang bulanan, just like public schools. Oke. Private schools, nah ini ya, private schooling is funded by tuition. Betul. Tetapi di sini tidak disebutkan just like public schools. Kemungkinan ini adalah jawabannya ya. Kalau yang D, admission to private schools is not solely determined by any one application process. Berarti yang ada kata admissionnya tadi di paragraf pertama ya. Tidak hanya ditentukan oleh salah satu ya. Tidak hanya ditentukan salah satu dari proses pendaftaran atau aplikasinya. Di sini dikatakan students may or may not be admitted based on any one private schools application process. Berarti bisa ya, bisa tidak. Maka jawaban yang D ini masih termasuk benar.
Sedangkan yang E, private schools rely on tuition as their main source of funding. Ini jelas betul ada di paragraf ke-3 ini ya, funded by tuition. Dia mengandalkan dari uang SPP anak-anaknya, karena yang dapat bantuan dari pemerintah pastinya adalah yang public school. Jadi jelas untuk nomor ini jawaban yang tepat adalah yang C ya. Untuk private schooling funded by tuition betul, tetapi yang bikin salah adalah yang just like public schools-nya. Itu dia. Oke, sekarang soal nomor 7. Pertanyaan untuk nomor 7 adalah main topic given of the given passage is, berarti yang harus yang mencakup semuanya ya. Kita ambil kata kunci dari paragraf 1 di sini pastinya semua tentang private schools ya. Private schools, private schools, private schooling. Semuanya sama nih topiknya, private schooling. Tapi apa yang dibahas tuh tentang apanya gitu ya. Yang di paragraf pertama ini menyebutkan tentang ada acceptance, consideration, acceptance. Lalu admissions, jadi penerimaannya ke si sekolah swasta ini ya, penerimaan muridnya maksudnya. Ada selectionnya dan lain sebagainya. Di paragraf kedua yang lebih banyak dibahas adalah mengenai funding atau dana bantuan ya. Kemudian di sini funding federal versus state, public funding ya. Sedangkan di paragraf ketiga, as a result, private schooling is funded by tuition. Ini kata kuncinya ada tuition, can range greatly in cost depending on the type of school. Annual tuition dan lain sebagainya ada juga semuanya ya. Hingga terakhir tuition. Berarti jawabannya harusnya mengandung semua kata kunci tadi, yaitu adalah jawaban udah pasti yang ada private school admissions, ada fundingnya juga dari paragraf 2, admissions dari paragraf 1 ya, funding paragraf 2, dan tuition dari paragraf ketiga. Jelas jawaban nomor ini adalah yang A. Nah, itu dia tadi pembahasannya. Gimana? Sudah paham semuanya? Kunci sukses TKA adalah dengan latihan soal yang rutin dan pemahaman konsep dasar yang kuat. Kira-kira kita akan bahas apa lagi ya di video berikutnya? Kalian boleh loh untuk tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video bimbingan alumni berikutnya. Sampai jumpa, bimbingan alumni, yakin bisa, pasti bisa. Saya pilih bimbingan